demokrasi kita hari ini sudah berubah jadi demokrasi kriminal. Kita semua dulu berjuang jatuhkan Pak Harto, kita pengen ubah sistem otoriter ke demokrasi, cuman berlangsung 2 periode aja, Habibie sama Gus Dur. Habis itu pelan-pelan dan belakangan makin kelihatan warna aslinya, yaitu demokrasi kriminal. Apa buktinya? Buktinya, kalau Mas ini pengen jadi bupati di Cirebon, dia mesti nyewa partai. Buat nyewa partai supaya 20%, sewa partai itu sekitar 20 miliar. 60 miliar untuk jadi calon buat sewa partai doang. Gubernur itu 100 sampai 300 miliar. Presiden itu 1,5 triliun kira-kira. Ya, nah hampir semua calon ini nggak punya uang. Kamu punya uang segitu? Ya enggak lah. Caranya kamu cari cukong, cari bandar yang membayar sewa partai buat kamu, yang kemudian membayar kampanye buat bantuin kamu. Tapi nanti kalau kamu udah jadi bupati, cukongnya akan bilang, Mas, inget loh Mas, sampean jadi bupati gara-gara aku, jangan lupa. Jadi semua proyek di Cirebon dikasih sama aku ya. Yang kedua, bagian keuangan di kabupaten ganti sama orang saya ya. Manut dia. Jadi pemimpin di Indonesia tersandra manut sama cukong. Bandar-bandar ini, kalau di luar Jawa dikasih konsesi tambang, kasih konsesi hutan, konsesi nikel, konsesi tambang apa. Kalau di kota besar itu ke apa? IMB, ya kan? Kasih pengusaha real estate IMB bikin apa? Misalnya di Cirebon maksimum hanya 5 lantai, khusus buat cukong kamu boleh 20 lantai. Ya, gitu-gitulah mainnya, didagangin itu. Nah, dampaknya apa? Pemimpin yang kita pilih bukan pemimpin yang kualitas bagus, bukan ori, tapi KW3, KW4. Lah bagaimana Indonesia mau maju kalau hampir semua pemimpinnya kelasnya itu KW3, KW4 gitu loh. Nggak mungkin Indonesia maju. Kalau kita lihat sistem demokrasi di Amerika dan di Eropa, sistemnya itu sangat kompetitif, sehingga yang terpilih itu terbaik buat bangsanya. Kita boleh nggak suka sistem komunis, tapi seleksi kepemimpinan di sistem komunis sangat ketat banget. Mas misalnya diangkat dulu jadi sekretaris partai komunis di kecamatan. Udah sukses, baru jadi camat. Habis itu sekretaris partai komunis di kabupaten di ujung dunia sana di Cina. Udah sukses, baru jadi bupati. Digeser lagi ke Kabupaten Sedang, terus gitu. Jadi yang naik ke atas itu sudah melewati sistem seleksi yang ketat. Kita boleh nggak suka dengan Xi Jinping, tapi kualitas kepemimpinannya memang unggul kok buat negara dia. Nah kita sistem Pancasila tidak punya sistem seleksi kepemimpinan yang bagus dan kompetitif. Yang ada nih abal-abal semua. Ya, kelasnya itu KW3, KW4. Begitu dia kuasa, dia nggak mikirin rakyatnya. Dia nggak ngabdi sama rakyatnya, tapi dia ngabdi sama cukongnya. Misalnya cukongnya minta, tolong bikinin undang-undang Omnibus Law, supaya merugikan buruh, menguntungkan pengusaha, dikerjain tuh. Coba bikin undang-undang mineral, supaya kontrak konsesi mineral diperpanjang 20 tahun. Dikerjain tuh. Ya. Jadi cukongnya yang menentukan, dia cuma jadi bonekanya aja. Itu terjadi pada level gubernur, bupati.
Nah, ini bukan kasus tapi sistem. Contohnya, hari ini 22 dari 34 gubernur dipenjara karena korupsi. 122 wali kota bupati dipenjara. Kalau hanya 1 atau 5 itu biasalah, ekses oknum. Tapi kalau udah ratusan bupati gubernur dipenjara, itu sistem. Dinda, yang kamu bilang sistem kriminal itu tadi, imperial, demokrasi imperial. Karena apa? Karena sistem. Jadi kalau kita mau ubah Indonesia lebih baik, kita harus ubah sistem pemilihannya. Yaitu, tidak boleh lagi ada threshold. 20%. Itu alat untuk partai-partai terima sogokan. Ya, harus diperjuangkan 0%. Agar supaya semua orang bisa maju asal didukung oleh partai yang lolos verifikasi. Silahkan aja. Misalnya calon presiden, mungkin partai yang lolos verifikasi ada 17, biarin aja 17 calon presiden. 2 bulan kan kemudian tinggal 2. Ribet amat. Di seluruh dunia negara demokrasi tidak ada sistem threshold. Dan tidak ada di Undang-Undang Dasar 45. Ini abal-abal oligarki ini yang aturin supaya mereka bisa ngaturin. Ya, karena kalau ada 17 partai, barangkali partainya pengen menang, dia pengen pilih orang bagus. Dia nggak mengantungkan diri dengan ini. Nah, jadi kawan-kawan, kalau kita mau ubah Indonesia lebih baik, kita harus ubah sistem demokrasi kriminal ini menjadi sistem demokrasi yang bersih dan amanah. Otomatis pemimpin yang nongol yang terbaik dari bangsa kita. Otomatis yang bobotnya bisa nanganin masalah dan nggak takut sama cukong. Saya berikan contoh sederhana. Waktu saya Menko Gus Dur, harga sawit di luar negeri naik 100%. Harga minyak goreng kayak begini nih, naik lebih dari 100%. Saya sederhana, saya panggil anak buah saya waktu itu, Menteri Perindustrian Perdagangan, namanya Jenderal Luhut Panjaitan. Ya, saya bilang, Bang, ini daftar raja-raja sawit swasta. Ini BUMN. Panggil mereka semua makan siang. Sampaikan pesan saya 3. 1, jangan terlalu rakus, jangan terlalu greedy. Kalian dari ekspor udah untung naik 100%. Masa tega jatah dalam negeri diambil untuk diekspor? Jangan rakus berkelebihan. Yang kedua, jangan lupa kacang sama kulitnya. Karena waktu kalian bikin kebun sawit, tanahnya kan tanah negara yang dikasih pinjam. Yang kedua, waktu kalian bikin kebun sawit, dikasih bunga kredit murah dari Bank Indonesia. Hanya 2% setahun. Bunga kredit UMKM aja 12%. Jadi jangan lupa kacang sama kulitnya. 3, kalau dalam 1 bulan harga minyak goreng nggak turun, gua periksa semua pajaknya. Kalau ada yang nggak beres, dan pasti ada yang nggak beres bayar, gua tangkap dan nggak ada ampun. Ya kumpulin lah. Itu. Ya kan? Ya sampaikan pesan saya. Saya ada pesan dari bos saya, Menko Dr. Ridza Ramli. Dia itu orang sipil, tapi kelakuannya kayak jenderal bintang 5. Nah, pesannya 3. 1, jangan greedy. 2, jangan lupa kacang sama kulitnya. Yang ketiga, sebulan harga minyak goreng harus turun. Kalau enggak, kalian diperiksa pajaknya. Kalau ada yang kena tangkap, kemudian Bapak lobby melalui saya supaya diloloskan hukumnya. Saya katakan nggak bakal berhasil. Dr. Ramli itu nggak bisa yang ngacok-ngacok begitu. Tahu nggak? Dalam waktu 3 minggu minyak goreng turun
Hari ini kan bisa dilakukan teknik yang sama, tapi nggak berani karena pemerintah ini dipelihara oleh cukong. Mana berani dia lawan cukongnya? Iya kan? Itu aja. Kalau dia berani mah, iya kan? Gampang. Nah saya prinsipnya sederhana. Begitu menyangkut kebutuhan pokok rakyat, kita harus tegas berpihak sama rakyat, bukan sama cukong. Tapi kalau harga mobil naik, elektronik naik, terserah itu urusan swasta. Ya, jadi kita harus ubah dulu sistem demokrasi kriminal yang basisnya itu adalah threshold. Makanya kita lagi berjuang supaya masih kalah, padahal yang ngajuin udah hampir 25 orang sama organisasi. Terus saja. Nah kalau pemimpinnya bagus, otomatis Indonesianya maju, kabupatennya maju, provinsinya maju. Ya, tapi kalau abal-abal, ya kan boneka, mana bisa, dia kan pikirin kepentingan cukongnya dulu.